Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA negeri dan swasta berjumlah 69 tersebar di jantung daratan hingga gugusan kepulauan. Sebaran geografis ini menciptakan jurang pemisah dan menghasilkan sebuah disparitas pendidikan yang sangat kompleks dan mendesak. Ini bukan lagi sekadar masalah jarak, tapi ini adalah krisis sistemik yang menghantam tiga pilar utama. Yang pertama adalah akses pendidikan dan infrastruktur yang belum memadai, mindset sosial ekonomi masyarakat yang meragukan urgensi pendidikan, keterbatasan guru berintegritas dan kesejahteraan guru swasta yang terabaikan, serta fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya sumber daya buku serta perpustakaan. Tantangan-tantangan inilah yang kemudian melahirkan gagasan strategi pendampingan advokasi SMART melawan skeptisisme yang kian merebak di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan penyelenggara pendidikan itu sendiri. Sehingga melalui pendampingan advokasi SMART ini diharapkan bisa mengakselerasi terjadinya peningkatan mutu di era digital ini. Disinari matahari yang tak pernah padam. Di tikungan hutan gersang dan tantangan tanjakan adalah pengorbanan. Ini juga menjadi bagian dari perjuangan melawan tantangan, bekerja mengarungi lautan di tengah kebiruan ombak. Namun perjuangan belum usai. Tantangan biru tak bertepi. Abhental ombak asapok angin. Berbantal ombak, berselimut angin. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa besar tekad kita melangkah mencari makna sejati dari sebuah pendampingan. Ini adalah awal, bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan pendampingan yang akan membersamai anak negeri untuk meraih sejuta mimpi. Dengan uluran semua orang yang mendukung mimpi menjadi nyata, saya akan berjalan diiringi suara getaran mesin perahu dan deburan ombak yang selalu terngiang-ngiang membersamai langkahku menuju samudra impian anak-anak negeri. Yang saya lakukan adalah semata-mata ingin mengubah mindset mereka tentang urgensi sebuah pendidikan yang pada akhirnya akan mengangkat derajat anak-anak negeri ini. Langkah demi langkah yang saya lakukan tentunya juga diimbangi dengan semangat sebagian orang tua dari siswa yang masih bersemangat untuk menopang dan bergotong royong membangun sekolah putra-putrinya. Membangun komunikasi dengan yayasan menjadi salah satu langkah strategis bagaimana coba mempersamai para guru dan tenaga kependidikan, dan yang terlebih penting juga adalah kepala sekolah untuk bersama-sama mengidentifikasi, menyiapkan agar mimpi mereka menjadi nyata yang tercantum dalam visi di kurikulum satuan pendidikan.
kita bersama-sama berbicara tentang mimpi sekolah ke depan dengan melihat potensi anak yang begitu semangat membangun sekolah. Guru pun harus bersemangat mengidentifikasi, menelusuri dan merancang program-program strategis sekolah punya kekuatan, alumninya banyak itu kekuatan sudah. Kemudian perannya sangat kuat, ini adalah kekuatan. Program kerjanya misalnya sosialisasi PPDB ke sekolah. Metode SMART sangat membantu saya tujuannya apa? merumuskan tujuan yang kemudian berakhir dengan sebuah program yang tercapai. Pertama, saya mencoba untuk membangun tim yang solid di sekolah dengan partnership, dengan friendship dan leadership semua GTK di sekolah. Saya mencoba untuk menguatkan mereka bahwa tantangan yang ada hanyalah sebuah tantangan yang bisa dicarikan solusinya. Yang mana Bu Hermin ini merupakan salah satu pengawas yang energik, juga memberikan loyalitas kepada semua guru, terutama juga kepada kepala sekolah, sehingga SMA Toha merupakan sekolah yang berkembang semenjak beliau memegang. Karena kenapa? Karena wawasan juga. Saya minta tanggapan siswa bagaimana tentang pengawas ini, baru pengawasnya. Bagus Pak. Ya karena beliau mungkin perempuan, terutama pada siswi-siswinya itu. Ya. Beliau mengumpulkan itu. Beliau mengumpulkan, memberikan pembinaan, pencerahan, motivasi, bagaimana belajar yang giat dan beliau itu menggambarkan bagaimana orang yang sudah maju di bidang pendidikan itu. Mungkin tidak beliau hanya menargetkan guru-guru ya, tapi untuk semua satu dikumpulkan di halaman siswa-siswa juga ya. Dikumpulkan di halaman ini, semua dikumpulkan. Ya itu yang tertariknya, bukan hanya dari kita. Siswa. Satu orang bisa menanam benih, tapi untuk menumbuhkan hutan, kita butuh ribuan tangan yang bekerja serempak. Saya membersamai GTK, yayasan dan stakeholder di sekolah binaan saling menguatkan semangat, menyiapkan dengan membentuk tim yang kuat untuk merumuskan program bersama. Akhirnya, mereka pun seakan-akan mendapatkan secercah semangat dan harapan baru untuk langsung menunjukkan aksi nyatanya dengan advokasi yang secara langsung dengan semua stakeholder, menggerakkan murid, menggerakkan kemitraan orang tua dan alumni, dan juga membangun kerjasama dengan pihak terkait. Tidak cukup sampai di situ. Agar semua yang dilakukan bisa bermakna bagi sekolah dan masyarakat secara luas, maka saya juga mengarahkan mereka agar semua kegiatan bisa terpublikasikan secara masif melalui tulisan, tayangan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Saya dan sekolah mendapat dukungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita telah menyaksikan sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah seruan advokasi SMART di tengah riuh rendahnya skeptisisme yang mungkin meragukan. Kita membuktikan bahwa perubahan fundamental adalah bukan ilusi. Ini momennya saat ini kita harus meninggalkan zona nyaman dan merangkul visi bersama. Jangan biarkan keraguan membekukan potensi tak terbatas yang ada di depan mata kita. Pendidikan kita tidak boleh stagnan. Mari kita jadikan setiap ruang kelas sebagai pusat inovasi, setiap guru sebagai agen transformasi, dan setiap siswa sebagai arsitek masa depan digital mereka. Advokasi SMART telah menyalakan mercusuar. Tugas kita adalah berlayar menuju masa depan pendidikan yang cemerlang. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.